Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat ya dan sukses selalu bersama keluarga. Nah, kali ini kita ngobrol kembali ya, ketemu dengan Sendra, ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah Indonesia. Nah, kira-kira siapa ya tokoh ekonomi syariah yang akan Sendra ajak ngobrol kali ini? Nah, ini jauh di daerah NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Ridwan Masud MAG. Nah, beliau lahir di Lendang Nangka, Lombok Timur, 10 November 1972. Wah, luar biasa. Beliau ini merupakan dosen ekonomi syariah pasca sarjana UIN Mataram. Wah, keren, keren, keren. Beliau ini juga merupakan ketua Pinbuk. Pinbuk apa Ustadz? Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, NTB. Wah, beliau juga merupakan komisaris utama PT Usia Mandalika Digital. Wah, keren, keren, keren. Beliau juga merupakan ketua IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat UIN Mataram, MES NTB. Wah, luar biasa banyak lagi. MUI NTB. Wah, nggak kalah pentingnya, beliau ini merupakan kakaknya alumni Ustadz Hendra, seorang santri di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau adalah alumni Ngabar ke-26 tahun 1992. Nah, Ustadz Hendra ada alumninya, Ustadz Hendra alumni ke-29. Wah, jauh banget. Nah, kita akan sapa ya tokoh kita hari ini yang jauh di Nusa Tenggara Barat ya, tapi luar biasa. Wah, luar biasa produktifnya terhadap ekonomi syariah hari ini. Nah, kita akan sapa Ustadz Guru Saendra, Senior Saendra. Assalamualaikum, Ustadz Dr. Ridwan Masud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Wah, kita biasa ketemu di Facebook ya, cuman di beberapa media sosial ya. Dan hari ini ketemu lagi di virtual lagi ya. Tapi ya, alhamdulillah mudah-mudahan tetap sehat, semangat. Wah, luar biasa. Ini sosok santri yang luar biasa ya, menginspirasi Indonesia. Ustadz, Dokter, ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Pertama, apa kegiatan ekonomi syariah yang Ustadz tekuni atau lakukan saat ini, Ustadz? Alhamdulillah, perjalanan waktu akhirnya ketemu juga proses demi proses, ketemu juga titik yang harus kita lakukan sekarang ini. Sekarang ini kami coba dan sudah memulai menggagas dan sudah mau mengimplementasikan ekosistem ekonomi syariah yang berbasis kepada masjid dan pondok pesantren. Karena dua institusi ini harus menjadi lokomotif utama ke depan dalam membangun ekonomi syariah. Mengapa pondok pesantren? Karena pondok pesantren tempat inkubasinya kader-kader Islam ke depan. Ya, tempat diinkubasinya. Sehingga nanti setelah mereka memahami tentang konsep dan sistem bermuamalah di pondok pesantren, maka akan menjadi penebar kebaikan untuk ya memviralkan ilmu-ilmu bukan saja tentang teori tapi praktik ya terkait tentang ekonomi syariah. Ya. Nah, ini yang kami sedang lakukan, mensinergikan, mengkoneksikan antara sistem manajemen pondok pesantren ya dengan sistem ekonomi. Nah, ini kami bangun aplikasi untuk pondok pesantren itu sekarang namanya Edu Madani Pondok Pesantren. Dan kita padukan dengan sistem ekonominya. Nah, ini kita berharap tidak kalah jauh dengan sistem-sistem yang diterapkan oleh para pelaku ekonomi digital. Ya, kita berharap nanti di pondok itu konsep digitalnya sudah memulai. Semua terkoneksi itu. Nah, yang kedua masjid juga. Mengapa ini pemikiran sudah lama sebenarnya terkait tentang masjid? Karena apa? Masjid ini jalan terurus dengan bagus, bangunannya mewah, ya, tapi pengelolanya nggak tamat SMP, nggak tamat SMA, ya, sangat pendidikannya itu sangat-sangat rendah sehingga tidak termanage dengan baik. Ya, mengapa seperti ini? Karena mungkin selerinya tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, kalau seandainya masjid kita buatkan sistem, ekosistem ekonominya, maka masjid akan memiliki pendapatan. Ketika ada pendapatan, maka akan
mendapat seleri bagi pengelola masjid. Ketika ini selerinya bagus, maka akan rebutan untuk menjadi merbot atau takmir. Ya kan? Nah, mungkin saja nanti akan ngantri, akan daftar orang untuk menjadi takmir. Ya, karena dia akan dua kebajikan, ya, kebajikan ruhiyah dan kebajikan rupiah. Wah, keren banget. Nah, ini kita bangun ya ekosistemnya menggunakan aplikasi nanti e-masjid. Ada juga kita sudah implementasikan di beberapa masjid, namanya Masjid Kita atau Smart Masjid. Ya, ini kami sedang lakukan untuk menggerakkan ekonomi syariah ke depan. Ya, tentu juga banyak hal yang kami sedang lakukan dan sudah kami lakukan. Ya, sebab juga yang saya melihat ketika dua elemen itu kita pikirkan, kita berikan solusi, insya Allah problem umat bisa ada solusinya walaupun tidak besar ya, tapi kita bisa ikut ambil bagian dalam permasalahan umat. Wah, keren, luar biasa. Idenya luar biasa, Ustadz Dr. Ridwan Masud. Wah, saya teringat bahwa Rasulullah ketika masuk ke Madinah, hijrah datang ke Madinah, yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah itu adalah masjid. Jadi luar biasa. Konsep masjid, pemberdayaan masjid ini wah luar biasa. Lalu pesantren juga menjadi menarik bagi saya bahwa kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan atau pengembangan Islam di Jawa, itu tidak bisa lepas dari 3 unsur. Di mana ada alun-alun, di situ ada masjid, di mana ada masjid, kemudian di situ juga ada pesantren, ada pasar, dan berbagai macamnya. Wah, keren, top banget. Wah, dosen produktif dari NTB mau luar biasa dasarnya. Ustaz, satu lagi yang sedang kami pikirkan dan sudah kami lakukan. Karena tadi Ustadz Hendra ngomong soal gerak Rasulullah itu. Gerak Rasulullah itu pertama membangun tempat ibadah, yang kedua membangun komunitas. Membangun komunitas ini melalui pasar. Maka pasar itu selalu dekat dengan masjid kalau di Timur Tengah. Sebenarnya itu langkah Rasulullah menyatukan umat Islam. Ya, karena sebelumnya pasar itu dipegang sama Yahudi. Ketika pasar dipegang sama Yahudi, maka ya ekonomi juga dipegang sama Yahudi. Bagaimana cara Rasulullah mengembalikan, memegang ekonomi Madinah ketika itu? Maka dia buat pasar saingan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita harus membuat pasar digital. Makanya kami buat pasar digital. Kalau di NTB ini kami namakan pasarnya Mandalika Pay. Ini bisa dilihat di Play Store. Ya, kalau di Jakarta kita buat namanya Betawi Pay. Itu bisa lihat di Play Store. Kami juga bangun di Bandung. Ya, kami juga bangun juga Santri Link. Ya. Dan alhamdulillah kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Bang Aji Roma Irama. Ya, kita buat namanya Roma Irama E-Channel. Ya. Keren. Ini tujuannya apa? Karena sebelum kemerdekaan umat Islam, tokoh-tokoh dulu sudah membuat pasar, Serikat Dagang Islam. Iya. Bahkan di NU ada namanya Nahdlatul Tujar ya, kebangkitan kaum pedagang. Di Muhammadiyah juga demikian. Jadi Serikat Islam, wah jadi luar biasa pada dasarnya ya. Bagaimana Pekalongan menggeliat dengan batiknya? Karena komunitas Islam ketika itu kuat. Bagaimana Solo menggeliat dengan ekonominya? Karena Serikat Islam itu kuat. Nah sekarang harus pemerhati ekonomi syariah, penggiat ekonomi syariah bukan saja berbicara teori, tapi sekarang sudah bagaimana membumikan pasar digital. Sehingga nanti kita bisa koneksikan antara semua kekuatan pasar. Baik itu pasar pondok pesantren, pasar yang ada dikelola masjid, pasar yang dibangun oleh komunitas Melayu misalkan di Riau sana, di Sumatera sana, santri di Jawa Timur, Betawi di Jakarta, dalam satu induk kekuatan. Maka umat akan lebih percaya diri karena difasilitasi pasar digitalnya. Sementara ini nggak ada. Yang ada pasar-pasar yang dimiliki Minhum. Ya kan? Iya. Padahal ketika Rasulullah itu menjadi menarik ketika Rasulullah di Madinah, sebagaimana Ustaz Dr. Masud Ridwan Masud sampaikan tadi. Bahkan ayat pertama sekali turun ketika di Madinah itu adalah ayat tentang ekonomi. Wailul lil mutaffifin. Wah,
keren. Waduh. Yahudi itu ketika Rasulullah datang nggak takut, nggak merasa terpinggirkan. Tapi ketika Rasulullah mencetus bangun pasar, Yahudi baru mulai merasa, oh ini ada saingan kita. Dan selalu Yahudi melakukan hal-hal inovasi untuk memegang ekonomi dunia. Nah, sekarang kita harus memulai juga. Dari mana? Dari masjid. Mulai dari lembaga pendidikan pondok pesantren. Ya kan? Gitu. Sebab harus kita bumikan ini. Siap, tapi harus cerdas. Membumikan harus terukur. Sehingga masyarakat itu akan terjembatani. Sekarang kita akan ngomong, buanglah sampah pada tempatnya, tapi tidak ada tong sampah. Keren. Di mana ada mau buang sampah? Kita ngomong, belanjalah di pasar muslim. Belanjalah di pasar. Pasarnya nggak ada. Nggak ada. Atau masuklah ke pendidikan pondok pesantren yang modern, pakai teknologi, ada pondok pesantren virtualnya, ada sistem aplikasi, tapi nggak punya. Wah, ya kan? Keren. Harus kita kasih jawaban-jawaban. Luar biasa. Artinya tidak hanya sebatas konsep, tapi kemudian aplikasi di lapangan yang kemudian membuat umat terjembatani, membuat umat kemudian kebutuhan umat terpenuhi, dan membuat kemudian tidak hanya semangatnya, tapi juga keuntungan untuk umat dan keberkahan semua orang. Keren. Pertanyaan kedua, Ustaz. Pertanyaan kedua, kapan mulai tertarik belajar ekonomi syariah, Ustaz? Sebenarnya tertariknya 1996. 96 ya? Ya, begitu baca buku Mahmud Yunus, Islam Bersamaisme. Ya, itu sebelum kemerdekaan dulu ditulis sama Mahmud Yunus. Nah, saya mulai gelisah di situ. Saya gelisah, ini menarik juga kalau ini belum mencuat tentang ekonomi Islam di Indonesia. Baru wacana-wacana ditulis oleh Dawam Raharjo, ada tentang zakat oleh mantan rektor UIN Yogyakarta, ya kan? Mukti Ali ya, itu mantan Menteri Agama, bukunya ada tentang zakat ya. Akhirnya pada tahun 97 saya selesai S1, saya daftar ke Universitas Islam Internasional Malaysia. Malaysia, betul. Saya sudah pernah sampai ke sana. Sempat diterima, tapi pas mau berangkat, krisis moneter, krisis ekonomi. Ya kan? Akhirnya kita tunda. Karena begitu tinggi harga, baik dolar maupun ringgit. Nah, pas itu bukalah pasar sarjana ekonomi Islam pertama di Indonesia, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, saya ini mahasiswa pertama. Sama, saya juga mahasiswa pertama S2 dan S3 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Jakarta. Nah, saya lulus pertama kali S2-nya, lanjut S3. Jadi kita angkatan pertama. Jadi dulu 97 itu belum ada jurusan ekonomi syariah. Alhamdulillah atas berkah ya, hikmah ya, alhamdulillah kita bisa berbuat ya, bisa masuk juga di perguruan tinggi UIN Mataram ya, mendirikan ikut serta ya mendirikan jurusan ekonomi Islam. Ketika itu masih IAIN Mataram. Sekarang sudah UIN ya. Wah, sudah keren. Nah, ya, sebenarnya setelah itu sebelum masuk UIN saya lebih kepada praktisi membangun BMT ya di beberapa tempat gitu. Nah, dari cikal BMT itu kita bangun sama teman-teman aplikasi. Sebab kita mikirkan BMT ini kok masih pakai offline, masih manual. Iya. Kita buatkan aplikasinya bersama PT USI. Oh, USI ya, sekarang hampir 3.000 lebih BMT dan koperasi memakai software USI. Wah, keren. Dan kita jembatani ya, sampai mobile banking BMT dan koperasi itu kita fasilitasi. Ya. Keren. Wah, saya idenya luar biasa. Dokter muda ini luar biasa.
Tapi hasil diskusi sama teman-teman. Kita kan memposisikan ada yang ahli IT yang membuat program, ada yang ahli memasarkan yang memasarkan, ada yang ahli kita padukan jadi satu. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz, masyarakat juga bertanya sama Ustadz, ada nggak kiat atau kunci sukses belajar ekonomi syariah Ustadz? Ya, kiatnya harus gelisah dulu melihat kondisi ekonomi umat. Setelah gelisah, ya Rasulullah pun dulu gelisah sehingga beliau itu masuk ke Gua Hira, kena kegelisahan melihat kondisi. Nah, begitu juga dengan kita harus gelisah sehingga akan mencari jalan keluar. Nah, ekonomi Islam itulah salah satu jalan keluar untuk kebaikan ekonomi umat ke depan. Ya, itu. Itu Ustaz. Artinya kalau kita nyaman, tidak gelisah, akhirnya kita nggak mau belajar. Kalau kita menganggap kita sudah pinter, akhirnya kita nggak mau belajar. Keren. Ini kiat untuk anak-anak muda yang hari ini mau belajar ekonomi syariah. Gelisahlah, merasalah, ilmu saya sedikit loh, kemudian akhirnya semangat untuk bisa belajar ekonomi syariah. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Dan yang menarik ada gelisah melihat saudara-saudara kita yang miskin. Waduh, keren. Sehingga kita mau berbuat ekonomi syariah itu bukan saja ilmu, tapi paling utama adalah praktik. Ya, kalau dia sebatas ilmu, dia tidak memberikan solusi. Iya. Sehingga dikenal dengan konsep al-ma'unnya Muhammadiyah kan? Jadi luar biasa. Jadi peduli terhadap orang-orang miskin. Wah, keren, top. Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Apa pesan Ustadz nih untuk generasi milenial yang akan atau sudah belajar ekonomi syariah? Apa pesannya? Generasi milenial kita hari ini kan generasi yang bergeser dari pola suka membaca menjadi pola yang suka nonton, Ustadz. Gimana menurut Ustadz? Ya, harus membumikan, generasi muda harus membumikan ilmu-ilmu yang sudah didapat sehingga akan berarti dan bermakna bagi orang banyak. Kita contoh sama Rasulullah, ya kan? Rahmatan lil alamin. Mungkin kita rahmatan li sahibi ashab, ya, rahmatan untuk sahabat, rahmatan untuk lingkungan atau rahmatan untuk keluarga. Ya kan? Kayaknya kita nggak bisa seperti Rasulullah, tapi mungkin seberapa persen yang sudah dicontoh sama Rasulullah kita bisa lakukan untuk diri kita dan untuk orang lain. Itu mungkin Ustaz. Wah, keren. Luar biasa. Artinya sahabat-sahabat harus berpikir bagaimana kemudian hidup ini yang sebentar ini, antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah, hidupnya adalah tola umruhu wa hasuna amaluhu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik Anda yang punya arti, punya manfaat bagi banyak orang. Pesannya dokter kita luar biasa. Nah, yang berikutnya Ustadz, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Ustadz dokter ini kira-kira? Ya, kalau di Facebook itu akunnya Ridwan Mas'ud. Ridwan Mas'ud. Nah, sahabat-sahabat boleh follow ya, ikutin ya. Kalau mau belajar dengan Ustadz dokter kita, Ridwan Mas'ud. Nah, kalau Instagram Ustadz? Instagram Mas'ud. Mas'ud. Nah, sahabat-sahabat follow ya. Nah, follow, ikutin media sosial guru kita ini. Mudah-mudahan nanti bisa banyak belajar tentang ekonomi syariah. Nah, kalau YouTube, satu lagi di Facebook itu ada namanya NTB Menolong UKM. NTB Menolong UKM. Nah, sahabat-sahabat follow ya. Nah, NTB Menolong UKM. Nah, ini luar biasa nih semangatnya untuk menolong umat. Nah, ada lagi Ustadz yang lain? Mengapa kita buat NTB Menolong UKM? Ini perlu saya terangkan sedikit. Karena UKM itu kan mayoritas minah. Iya, betul. Ya, sehingga kita peduli sama mereka. Ya, apalagi sekarang kondisi COVID, mereka tidak bisa bertransaksi maksimal sebagaimana sebelum COVID. Maka kita buat sebuah yayasan sekarang itu, namanya Indonesia Menolong. Wah, keren. Ide-idenya luar biasa, top banget kira-kira ide-idenya. Wah, dasar. Di provinsi, misalkan Jawa Barat Menolong, itu sudah ada. Di Banten Menolong UKM. Di Pekalongan juga begitu. Di Jogja hampir sekarang di tiap provinsi sudah ada. Wow. Ya kan? Ini sama teman-teman kita kena sama-sama gelisah. Akhirnya karena melihat UKM ini yang terpuruk, akhirnya kita buatlah lembaga ad hoc namanya Indonesia Menolong. Wah, keren. Top. Ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang besar. Lah, luar biasa. Ustadz, kalau YouTube ada nggak YouTube-nya nih?
nggak ada. Belum ada. Kalau YouTube-nya lembaga sosialnya Ustadz ada yang bisa diikuti masyarakat. Ada juga Ada. NTP Menolong ada YouTube-nya? Pinbook ada, Pinbook. Pinbook ya. Apa nama YouTube-nya Ustadz? Pinbook aja. Oh, Pinbook Ya. saja. Wah, luar biasa, luar biasa. Kalau buku nih, buku. Masyarakat mungkin mau baca bukunya Ustadz biar bisa banyak belajar ekonomi syariah. Wah, apa judulnya Ustadz? Strategi membangun loyalitas nasabah perbankan syariah. Wah, keren. Bisa beli di mana nih, Ustadz? Kalau masyarakat mau beli di mana nih belinya? Di toko buku sudah ada ya? Ya, sudah ada di toko buku. Nah, kalau di toko online juga ada ya, mungkin bisa didapatkan juga ya. Nah, baca bukunya guru kita, mudah-mudahan terinspirasi dan tidak hanya terinspirasi tapi juga mau menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Wah, terakhir nih Ustadz, pertanyaan terakhir nih. Dalam sejarah Ustadz belajar ekonomi syariah ini, pernah nggak Ustadz merasa down, jatuh, pesimis, sedih? Ya Allah, kok antara konsep yang gue pelajarin dengan apa yang terjadi nggak sama? Pernah nggak Ustadz? Sangat sering, bukan pernah. Sangat sering. Ya, apalagi kita langsung terjun di dua masyarakat, bukan saja mempelajari teori, tapi bagaimana mempraktikkan. Ya, sebab terutama berbicara antara riba sama hal halal itu, orang mengatakan ada beda kok riba sama yang biasa-biasa gitu. Tidak ada bedanya bunga sama bunga bagi hasil itu gini. Banyak yang seperti itu, ya kan? Sebab ya saya bilang saja, air itu sama air beralkohol itu sama warnanya, ya kan? Nggak beda jauh, sama dia warnanya, jenisnya sama-sama air, tapi kalau dianu sangat beda. Ya kan? Keren, luar biasa filosofinya. Pesan terakhir Ustadz untuk semua orang, apa Ustadz? Pesan terakhir Ustadz untuk semua orang? Ya, mari kita berbuat baik untuk kebaikan dan pengembangan ekonomi Islam. Ya, sebab kalau ekonomi Islam bisa dipraktikkan di berbagai tempat, insya Allah umat ini akan lebih sejahtera ke depan. Wah, keren, top, keren, luar biasa ajakannya. Nah, makasih ya Ustadz Dr. Senior Sahendra di Pesantren Ngabar, luar biasa, sudah menginspirasi, sudah berbagi ilmu untuk kita semuanya, dan luar biasa. Makasih sekali lagi Ustadz Dr. Dan doain sahabat sekalian, mudah-mudahan Ustadz Dr. Ridwan Mas'ud ini Allah berkahi keluarganya dan kemudian sukses tidak hanya dunia tapi juga akhirat insyaallah, dan untuk kita juga semuanya. Nah, sahabat saya sekalian dimanapun sahabat berada, luar biasa inspirasi dari tokoh ekonomi Islam kita hari ini dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa, banyak ide, banyak sesuatu yang telah dikerjakan di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian, tidak hanya mau belajar ekonomi syariah, tapi juga mau menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira siapa lagi tokoh berikutnya? Tonton terus, tunggu terus. Insya Allah kita akan ngobrol dengan tokoh-tokoh ekonomi syariah inspiratif lainnya. Insya Allah mudah-mudahan menginspirasi untuk semua sahabat sekalian. Sekali lagi, syukron ala kulli hal ya Ustadz, Dokter. Makasih. Insya Allah lain kesempatan kita ngobrol kembali, menginspirasi kembali. Salam hangat dari Ustadz Hendra dan Ustadz Dr. Ridwan Mas'ud. Salam bisnis syariah, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadz. Sama-sama.